Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita sampai di segmen tanya jawab. Saya akan beri kesempatan Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati dari Majelis Talim An-Nisa, Jalan Haji Marjuki, Kedoya Selatan. Saya ingin menanyakan bagaimana kita bisa mengetahui mimpi hanya benar atau hanya sekedar bunga tidur. Sekarang banyak juga yang menjadikan mimpi sebagai ramalan. Apakah ramalan semacam ini termasuk syirik, musyrik? Saya mohon jawaban dari Pak Kiai. Bagaimana kita bisa mengetahui mimpi ini benar atau khayalan? Ya. Sulit, Bu. Kita baru bisa mengetahui setelah itu terbukti dalam kenyataan. Saya tidak tahu Pak ini ya. Namun demikian, dalam salah satu episode saya pernah menjelaskan macam-macam mimpi. Ada mimpi karena keadaan yang sedang dialami. Ya toh, apa itu kemarin contoh kita, ada orang mimpi ke kamar kecil, sebenarnya dia kebelet tuh mau ke sana. Nah, itu mimpi benar itu. Ya toh? Ngompol dia. Ada orang mimpi kawin dengan gadis yang dia cintai, tapi waktu di alam nyata dia ditolak. Mimpi ini benar atau tidak? Tapi menggambarkan apa yang dia alami. Nah, ada mimpi yang menakut-nakutkan. Itu mimpi dari setan. Nah, baru ada mimpi yang benar. Mimpi yang benar ini itu yang bisa tahu ahlinya. Nah, dia yang bisa bedakan ini kira-kira mimpinya benar atau maknanya apa, ini tidak. Nah, buat kita orang awam ini baru tahu, oh pantas itu dulu saya mimpi memang begini. Ya, oke. Baik, silakan pertanyaan berikutnya, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari Halakah Tafsir Pusat Studi Quran, Pak. Terkait dengan kisah Nabi Yusuf ini, terbukti bahwa beliau tidak bersalah dengan hasil penyelidikan yang sudah dilakukan. Tapi dari fakta yang ada sekarang ini, fakta hukum pengadilan menyatakan bahwa banyak fakta yang ternyata diputarbalikkan sehingga terkadang yang salah menjadi benar dan sebaliknya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar, inilah dunia. Alangkah banyaknya orang baik masuk penjara sampai sekarang itu. Alangkah banyaknya orang jahat masih berkeliaran. Dunia, keadilan mutlak tidak ada di dunia. Tidak ada. Tidak sempurna. Kalaupun ada. Karena itu perlu ada akhirat. Ya kan? Di akhiratlah keadilan sempurna itu. Nah, karena banyaknya hal-hal yang seperti yang Ibu ceritakan, itu sebabnya Nabi mewanti-wanti bahwa hakim itu ada tiga macam. Ada tiga. Dua orang masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang masuk neraka itu yang memutarbalikkan fakta, yang membenarkan yang salah, yang mempersalahkan yang benar. Itu banyak. Dimanapun itu terjadi. Bisa jadi bukan hanya di Indonesia. Kan keluhannya begitu toh. Tapi itu gejala umum. Karena itu kita perlu berhati-hati, kita perlu untuk selalu introspeksi. Saya kira itu yang saya bisa katakan. Pak, tadi kan setelah dipanggil raja itu kan Zulaiha akhirnya mengakui kesalahannya. Ini dia nih bertobat kalau begitu, Pak? Begini. Kita tidak bisa memastikan dia tobat atau tidak. Karena ada orang yang mengakui kesalahannya, dia tidak menyesal. Bisa tidak? Bisa. Sedangkan orang yang bertobat itu adalah yang menyesal. Saya memang begitu dan saya masih mau begitu. Tapi saya mengaku ini. Apa dia tobat atau tidak? Kalau kita mau bersangka baik, kita katakan dia tobat. Apalagi kalau kita
memahami itu ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammar, saya tidak mensucikan jiwa saya, diri saya, karena memang saya tidak dapat rahmat Tuhan. Sekarang mudah-mudahan dia bertobat. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kalaupun dia bertobat, tidak harus kita melangkah lagi satu langkah bahwa dia kawin dengan Nabi Yusuf. Ya kan? Tidak ada itu. Jadi di ayat berikutnya juga tidak dijelaskan. Sudah selesai, di situ sudah selesai kisahnya Yusuf dengan Zulaikha. Selesai bahwa dia mengaku bersalah, dia mengaku bahwa saya memang bukan orang suci, saya memang punya nafsu amarah yang mendorong saya melakukan itu. Tapi Yusuf orang baik, saya masih tetap cinta dia walaupun umur saya sudah tua. Kira-kira begitu. Menarik sekali ya Pak ya. Kalau itu kejadian di dunia nyata seperti ini, saya rasa tidak akan terjadi itu. Sekarang kan banyak sekali kasus-kasus. Saya tidak terlalu pesimis. Mungkin masih akan terjadi seperti itu. Ya kan? Masih banyak kok itu perempuan-perempuan baik. Masih banyak juga lelaki yang baik. Masih banyak perempuan yang setia pada suaminya. Ya kan? Kendati suaminya berselingkuh. Banyak juga lelaki yang bisa memaafkan istrinya. Dan saya kira saya tidak pesimis, tapi mungkin memang lebih banyak yang tidak begitu. Baik, kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Pemirsa, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraish Shihab, namun kita harus rehat sejenak karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Hadza ta'wil. Inilah masa terjadinya apa yang saya mimpi dulu.